Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat menimbulkan tantangan bagi manusia untuk semakin berkembang, baik dalam hal industri maupun pembangunan. Pembangunan dalam hal ini ialah gedung, bandara, pelabuhan, jalan, dan jembatan. Pembangunan jalan atau jembatan ini merupakan hal yang sangat vital bagi masyarakat, dikarenakan tingkat mobilisasi yang semakin tinggi. Namun, untuk merealisasikan pembangunan tersebut, tiap pembangunan tidak hanya berdampak positif terhadap lingkungan, akan tetapi dapat juga berdampak negatif terhadap pencemaran, baik itu terhadap makhluk hidup maupun lingkungan. Pencemaran tersebut dapat berupa pencemaran terhadap tanah, udara, air, dan juga limbah. Ya, tentu saja pada setiap proyek pembangunan pasti memiliki dampak positif dan negatif. Dan yang harus diperhatikan pada setiap proyek pembangunan adalah untuk mencapai hasil dan manfaat yang maksimal serta mempertimbangkan dampak negatif seminimal mungkin. Oleh karena itu, sebelum dilakukan proyek pembangunan akan dilakukan survei atau analisis mengenai dampak lingkungan dan biasa disebut dengan AMDAL. AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperoleh bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan. Tujuan AMDAL untuk menjamin suatu usaha dan kegiatan pembangunan atau proyek supaya dapat berjalan secara sinambung tanpa merusak lingkungan hidup. Selanjutnya adalah mengenai fungsi AMDAL. Fungsi AMDAL ada 3. Yang pertama adalah memberikan masukan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah memberi pedoman upaya pencegahan, pengendalian dan pemantauan dampak lingkungan hidup. Serta yang ketiga adalah memberikan informasi dan data bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah. Manfaat AMDAL: mengetahui sejak awal dampak positif dan negatif akibat kegiatan proyek, menjamin aspek keberlanjutan proyek pembangunan, menghemat penggunaan sumber daya alam, dan memudahkan kita dalam memperoleh kredit bank. Selamat siang, Bu. Maaf ganggu waktunya dengan siapa, Bu? Ini sudah berapa lama Bu usaha ini? Kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Ini kayak di sekitar sini kan ada pekerjaan jalan tol yang lagi dikerjakan. Saya lihat sekarang lagi macet. Ini macet apa karena pekerjaan jalan tol yang lagi dikerjakan? Enggak, sebelum ada proyek jalan tol emang sudah sering macet. Memang sering macet ya Bu. Yang apakah ada dampak positif dan negatif ya Bu? Ya, kalau positifnya belum kelihatan, negatifnya tambah banyak. Apa maksudnya? Tambah banyak. Mobil besar-besar emang tambah banyak juga. Merugikan lah Bu ya. Ya, ya karena di pinggir jalan ini debunya itu yang pasti. Ganggu ya Bu ya, polusi udaranya. Apakah untuk selesainya proyek ini apakah ada harapan ke depan ya? Harapan ke depannya tuh banyak. Semoga cepat selesai, soalnya kan biar jalan ini tidak macet terus, biar mobil yang besar-besar itu bisa lewat jalan tol. Yang jalan ini khusus warga lokal baik. Itu harapannya supaya cepat jadi. Mungkin itu saja Bu yang saya bisa tanyakan Bu ya. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Ibu, Ya. Ibu, saya Muhammad Subhandi dari Politeknik Jaya. Ini memberikan pertanyaan kepada Ibu mengenai proyek pembangunan Ibu. Dengan Ibu siapa Bu? Subhandi ya, di sini Ibu sudah jualan Bu ya. Itu dari kapan Ibu jualan Bu?
dampak Bu dari kepada penjualan Ibu? Apakah penjualan Ibu menjadi sepi atau menjadi lebih ramai Bu? Lebih ramai Bu karena Semenjak macet lah. atau mungkin itu dari misal banyak kan truk-truk atau misalnya pegawai-pegawai dari sekitar proyek di sini Bu yang mampir ke tempat warung Ibu? Ada juga. Oh ada juga Bu. Selanjutnya itu Bu, apakah ada dampak Bu, misalnya dampak negatif yang Ibu rasakan Bu? Misalnya dari kemacetan yang Ibu misalnya di sini atau misalnya dari dampak dari kesehatan lingkungan, udara Bu, debu atau bagaimana Bu? Apakah Ibu merasakan hal itu? Ya dampaknya sih begini ya, kasihan aja lah kalau mesti tiap hari jalanan macet terus gitu ya, kasihan aja kalau yang perjalanan jauh kan, ya pasti kasihan lah ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya bangunan jalan tol ini ntar semuanya jadi ada perubahan, semua ada perubahan yang lebih baik gitu. Yang lebih baik. Kira-kira itu Bu, macetnya itu dari jam berapa Bu? Misal dari pagi atau dari sore? Dari pagi sampai malam. Iya, dengan pagi juga udah macet, sering itu sampai malam. Itu Bu, truk-truk ini semakin banyak tuh akibat dari proyek itu atau memang sebelumnya sudah macet? Tapi sebelumnya dari dulu, Dari dulu, Bu, berarti, Bu. makanya kan, makanya kata ibu tadi, Jalan kita semen lah. jalan ini nanti kan barangkali kayak truk mungkin apa yang mobil pribadinya ntar lewat jalan sana ya, atau lewat sini kan bisa berkurang, mungkin nggak macet lagi gitu. Terakhir Bu ya, harapan Ibu Bu, apabila proyek ini sudah terlaksanakan Bu, sudah selesai, itu apa harapan Ibu Bu? Apakah mungkin harapan Ibu jalan sudah tidak macet lagi? Atau bukan? Harapannya tidak macet lagi. Harapannya nggak macet lagi, semua perjalanan orang yang udah mau beli lancar lah gitu, ya cepat nyampe tujuan gitu aja. Terima kasih Bu, sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Ya. Nama saya Pak, perkenalkan nama saya Julam, saya mahasiswa Politeknik Surabaya. Ya. Teman-teman saya Pak Arwan Setiawan, Superintenden Regulasi Area. Pada kesempatan kali ini Pak, kami ingin bertanya tentang AMDAL dengan Bapak. Yang mana ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pak. Silakan. Langsung saja, yang ingin saya tanyakan tuh ini Pak tentang material sisa yang ada di proyek ini Pak. Material sisa, contohnya misalnya apa? Potongan dari tiang pancang Pak. Kalau untuk material potongan spuntel sendiri, misalnya ada sisa potongan lebih daripada 3 meter atau 2 meter, bisa kita manfaatkan ke yang lain. Contohnya ada pekerjaan struktur tel slab, tel slab atau kaki seribu. Di mana itu pasti ada yang namanya join sambungan yang dibutuhkan nggak harus panjang 12 meter atau 10 meter. Yang kita butuhkan misalkan 3 meter. Kita nggak perlu harus nyambung panjang 10 meter. Ada sisa dari potongan, misalnya pel cap kan ada sisa potongan 4 meter. Nah kita ambil, kita pilihin yang potongan 4 meter kita kumpulkan dengan 4 meter, yang 3 meter kita kumpulkan dengan 3 meter. Nanti kita bakalan join untuk di struktur tel slab. Itu kalau untuk yang pancang. Masih itu materialnya bisa digunakan ulang, bisa kita gunakan lagi. Tidak dibuang. Kalau dibuang kan kita merusak alam lah, artinya pemandangan misalnya di sekitar yang memang jatuhnya kan AMDAL, tidak boleh. Dan juga Pak, selain untuk material itu, kalau untuk yang pohon-pohon di sekitar sini digunakan untuk apa ya Pak? Kalau untuk pohon, contohnya misalnya kayak pohon karet ya, karet di mana ada beberapa area yang terkena dampak struktur, misalnya 1 atau 2 hektar kanan kiri. Itu kan ada namanya penebangan. Kebetulan di sini pohon kita dimiliki oleh PTPN, jadi bekerja samanya kita enak. Begitu ditumbang, nanti pohon-pohon yang setelah ditumbang nanti dikirim lagi ke PTPN. PTPN akan mengolah limbah-limbah tersebut menjadi serbuk kertas, kemungkinan seperti itu. Jadi nggak mungkin kita buang, paling akarnya ya, akarnya nanti dilebur lagi atau ditumpuk jadi satu di tempat PTPN itu sendiri. Kalau kayak potongan-potongan ada yang 3 meter, 2 meter itu nanti kalau disebutnya orang PTPN itu dijadiin serbuk bahan-bahan kertas lah, seperti itu kalau kayu-kayu yang terkena dampak oleh proyek.
tol ini seperti itu. Berarti untuk material di sini bisa digunakan dan dimanfaatkan ulang, Betul. Pak, ya. Jadi Ah. tidak misalkan limbah. Gitu. Ya. Contohnya kayak limbah besi ya. Besi kan nggak mungkin kita besi dari pabrik 12 meter. Ya. Ada sisa potongan nggak mungkin kita buang. Sisa potongan dari yang mulai 20 cm sampai dengan yang 2 meter kita bisa manfaatin lagi. Nggak kita buang atau kita jual, tidak. Itu ada namanya untuk setek, ada ukuran lain-lain lah. Nah, itu kita manfaatkan semua. Berarti untuk material itu bisa dimanfaatkan Ya, ulang, ada ya. semua. Nah, mungkin itu saja yang Siap. ditanyakan, Pak, ya. Siap. Terima kasih sebelumnya, Pak. Siap. Selamat sore Pak. Nama saya Michael Almamin dari Majlis Kabupaten Surabaya. Nah, kalau boleh tahu dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Denny. Dengan Bapak Dani. Nah, jadi di sini kami ingin bertanya Pak mengenai dampak dari proyek pembangunan jalan tol yang di KM 20 ya. Iya. Di Musi Pahit. Musi Pahit. Nah, itu. Nah, kira-kira dari sebelum dan sesudah proyek itu dilakukan ada perubahan yang Bapak rasakan nggak selama ini? Kalau untuk kemacetan ya sama aja ya masih ya. Cuman memang jadi nambah lebih macet karena lalu lalang kendaraan proyek kan. Satu itu mungkin kalau debunya nggak begitu terasa kan karena agak jauh dari sini ya. Cuman yang jadi harapan saya itu kalau ke depan tol itu udah jadi bisa mengurangi tingkat kemacetan di daerah saya. Soalnya kita ini kayak jalur lintas yang padat itu aliran orang ya kan, jadi lalu lalangnya banyak. Ada satu saja mobil kecil mogok itu ya panjangnya bisa kecil. Ini kan berarti bikin macet kan? Kalau ada satu mobil bisa. Ada proyek tol ataupun tidak ada proyek tol sebenarnya udah macet. Cuman yang jadi harapan itu ketika tol jadi tingkat kemacetan yang ada di daerah sini bisa dikurangi. Soalnya kendaraan yang lewat dengan kapasitas bahu jalan udah terlalu tidak sesuai. Betul-betul membutuhkan jalan tol atau jalan alternatif. Nah, tadi kan itu termasuk dampak negatif lah untuk sekarang untuk kemacetan lah. Selain kemacetan, kira-kira ada lagi nggak dampak negatif yang lain? Kalau perekonomian mungkin untuk saya enggak ya, tapi mungkin untuk ada, kalau seandainya tol udah jadi kan berarti kemacetan bisa dikurangi. Mungkin ada yang pedagang-pedagang lain yang biasa mencari nafkah di situ ya jadi hilang lain. Jadi hilang pendapatannya mungkin ya, kayak rumah-rumah makan atau itu aja kan. Selebihnya ya positif lah, saya mendukung untuk pembangunan tol. Memang kita butuh tol, kalau Indonesia mau maju ya harus ada jalan yang motor. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Iya, Pak. iya. Terima kasih sebelum Iya. AMDAL merupakan salah satu syarat penting agar proyek pembangunan tidak menimbulkan dampak negatif. Dan setelah kami analisis lebih lanjut pada proyek pembangunan jalan tol Kapal Betung, ternyata masih memiliki dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya, material atau limbah sisa yang ada di proyek pembangunan jalan tol Kapal Betung tidak hanya didiamkan, bahkan dibuang di sembarang tempat, melainkan material atau limbah sisa tersebut dipergunakan kembali dan dimanfaatkan ulang menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Proyek pembangunan jalan tol Kapal Betung ini mengakibatkan tingkat polusi udara menjadi meningkat. Dan juga diharapkan agar petugas pelaksana proyek dapat melakukan penyiraman menggunakan water tank terhadap ruas jalan yang terdampak pengerjaan agar polusi udara berupa asap dan juga debu bisa berkurang. Hubungan antara pola ruang, antar kawasan, dan urbanisasi pada proyek pembangunan infrastruktur jalan tol Kapal Betung menyebabkan intensitas kendaraan yang meningkat.
serta mengakibatkan kemacetan di daerah Musilandas, Kabupaten Banyuasin. Solusi untuk menghindari adalah dengan melakukan proses bongkar muatan konstruksi di proyek itu pada malam hari. Itu saja hasil analisis dari kami mengenai AMDAL pada proyek pembangunan Jalan Tol Kayu Agung Palembang Betung. Dan jangan lupa buat like, Komen. Dan subscribe.